Salam gue semuanya, kembali lagi di channel Pondok Sepeda. Kali ini kita nggak bakalan nge-review, kita nggak bakalan ngebahas tentang produk baru gitu kan. Kali ini kita akan mau nunjukin ke teman-teman sekalian, karena kita Pondok Sepeda itu basisnya adalah penyewaan sepeda. Ya, saat ini kita sedang ada di gudang sederhana yang saat ini itu menampung sekitar 200 sepeda ya. Jadi selain kita ada office gitu kan, kita juga ada gudang untuk penyimpanan unit kita di sini, yang terutama untuk yang standar ya. Kalau untuk yang premium kebanyakan disimpannya di office itu kan, storage-nya office. Nah, kita mau ngapain aja hari ini? Tentu saja kita untuk hari Sabtu nanti ada pesanan cukup banyak, dan hari ini kita tentu melakukan quality control ya. Apa aja? Kita ngecek shifter, kemudian gigi, RD dan FD, rantai, rem dan segala macam, bahkan termasuk juga pengecekan ban, tekanan angin dan segala macamnya. Kalian bayangin, nyervis segini banyak sepeda, dan kemarin itu pesanannya lumayan dadakan, hanya 2 hari kemarin pesan, dan hari ini besok dikirim, dan kita hari ini harus ngecek ini semua sepeda. Wow. Seru lah pokoknya. Sini. Beh, Ngapain? nyari sepeda lah, masa jalan-jalan. Beberapa poin atau beberapa spek yang kita perlu perhatikan sebelum nanti ini sepeda ini lolos quality control dan nanti dikirim ke acara. Itu yang pertama, kita cek dulu pengeremannya ya. Jadi kita perlu cek pengeremannya apakah masih pakem gitu kan, kampas remnya itu masih habis atau enggak ya. Cek depan belakang gitu ya. Kalau misalkan sudah aman dan sudah dilakukan servis, kalau misalkan emang kekurangan gitu kan, misalkan kurang pakem atau terlalu panjang ininya, jarak remnya itu, kita lakukan setting lagi. Kemudian ke bagian bawah kita juga nyeting di sininya ya, di bagian FD-nya, front derailleurnya, supaya ketika perpindahan dari shifter dia juga aman ya. Ini sepeda standar, kita juga nanti bakalan ada peremajaan unit ya. Jadi sepeda yang udah lama nanti juga kita akan jual dan ganti dengan yang baru. Ke bagian selanjutnya itu di bagian ini nih, apa sih namanya, RD, kemudian rantai ya, kita juga cekin semua, disetting lagi supaya nanti ketika dipakai oleh klien itu semuanya dalam keadaan normal lah ya, bisa dipindah-pindahin dengan lancar ya. Tuh. Begitu juga kita melakukan tekanan angin, kita cek tekanan angin ya. Nah, kalau misalnya kayak gini kan kurang nih, kurang anginnya, ini kotor belum kita cuci, nanti setelah diservis kita juga mau lakuin cuci. Nih tekanan anginnya dicek. Kalau misalkan kurang ya kita langsung pompa, karena kan kalau sepeda kurang angin dia pas digos itu lumayan berat lah ya gitu. Konyol juga ini, Bang. Di pompa tadi nggak masuk, kompes banget. Nah, di bagian sini juga kita cek lagi kalau misalkan di sini benar-benar udah berat, karena kan kita disimpan ya, bukan dipakai gitu. Jadi kalau misalkan lama dipakai, lama disimpan, biasanya ada karat atau apa. Di bagian headsetnya ini kita bongkar, kasih oli lagi supaya dia nggak berat gitu pas digunakannya. Kita juga ngecek ini nih, kita mastiin kalau ini tuh rata ya, jok itu rata supaya nggak bermasalah, bukan bermasalah ya,
supaya nggak cepet pegel gitu ketika di ngegoesnya gitu. Jadi ini harus benar-benar rata nih sini. Oke. Sebenarnya simpelnya kayak gitu sih untuk kita melakukan quality control. Yang kadang jadi challenge buat kita atau tantangan itu dengan jumlah yang segini banyak kita harus selesaikan misalnya dalam waktu 1 atau 2 hari gitu ya. Bahkan kadang hanya setengah hari kita harus nyelesain sekitar 50 sepeda dan harus dilakukan dengan cepat dan presisi. Soalnya kalau misalnya kita salah-salah dikit pun itu nanti bisa berakibat apa namanya, goesnya itu jadi bermasalah, bisa rantainya putus itu kan, atau remnya blong itu bahaya kan gitu. Makanya ya ini yang tetap kita jaga sebelum kita kirim, sebelum kita melakukan pengiriman pasti kita cek dulu ya, supaya nggak ada insiden yang terjadi gitu kan. Dan itu juga untuk keamanan dari pengguna juga ya. Jadi kita juga bagi-bagi tugas ya. Misalkan saya dan misalkan Babeh di sini itu bagiannya di teknis ngecek RD dan FD, kemudian pengencangan rantai dan segala macam gitu kan. Terus ada juga Babang Hafiz di sana di situ. Nah, itu bagian ngebersihin juga ya sepedanya. Jadi kalau misalkan ini debu-debu dan segala macam ya harus dibersihin juga. Dan dia bagian ngecek awal juga. Jadi sebelum nanti dikirim ke saya sama Babe, dicek-cekin dulu remnya. Kalau misalkan ada yang blong, langsung dikirim ke kita langsung. Udah berapa sepeda bang? Jadi sebelumnya kan kita udah ada perbaikan, itu check and repair-nya itu udah nyampe 70. Sekarang sih baru sekitar 20-an. 20? Ya, jadi hampir 100 lah. Sanggup kan nih sehari? Harus sanggup. Ya. Jadi emang nggak terlalu parah-parah sih. Jadi cuma beberapa 1 sampai 5 lah yang rusak parah gitu. Paling ngompa aja ya bang? Ya, mompa. Kameramen udah berpengalaman kan mompa 20 sepeda gimana pakai pompa tangan? Ya, kita nanti pakai kompresor kok. Dari sini mundur jalannya. Loncat aja loncat. Putar. Lu pakai pompa aja lah pis. Ngapain pakai ginian lu? Enggak ada. Pakai pompa aja. Ini kenapa ini bannya nih? Bocor. Bannya embocor. Ganti apa ditambal berarti? Kagak buang. Ganti. Lah iya, lem biru Ini loh. Baru. teman-teman record kan ini ya? Iya. Perlu teman-teman tahu juga, biasanya bocor yang kayak gini itu juga bukan karena kena paku atau apa, tapi dari potongan ini nih, Betul. potongan kawat rem dipotong pendek, udah gitu tanpa sengaja dia masuk ke sini, dan itu cukup sering bikin bocor ban. Jadi nanti kalau misalkan mau ngebenerin rem, motong talinya, langsung diamankan biar nggak bikin bocor ban. Oke, itu aja untuk hari ini. Kita masih ada sekitar 80 sepeda lagi yang harus dicek. Wow. Jadi ya paling enggak lah, insya Allah kita udah selesai ya. Itu aja untuk video kali ini. Silakan diklik tombol subscribe-nya, kemudian tombol like-nya, dan juga share serta komen kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Ya beginilah dunia perteknisian lah ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan ya, dan jangan lupa pakai masker. Dadah. Ada yang komen, abang yang pakai masker. Enggak.